Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas F Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Agung Alafan dengan NIM 1205031371. Yang kedua, Dewi Lestari dengan NIM 1205032693. Yang ketiga ialah Sofia Fulfi Intan dengan NIM 120503222953. Dengan dosen pengampu Ibu Nurmaini Dalimunte, Sarjana Komunikasi Magister Kesehatan. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang kasus kedua, yaitu dengan judul BENI membuka lembaga pendidikan yang bernama Politeknik IT Indonesia. Saya terlebih dahulu akan menjelaskan profil Politeknik IT Indonesia. Institusi pendidikan vokasi bisnis dan teknologi yang baru ada di Indonesia didirikan oleh BENI sebagai pimpinan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu diberi nama Politeknik IT Indonesia. Politeknik IT Indonesia memiliki dua jenis sub-institusi, yang college yang menaungi pendidikan 2 tahun siap kerja dan politeknik yang menaungi pendidikan jenjang D1. Saat ini baru ada 1 titik Politeknik IT Indonesia yang berada di Jakarta. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan. Lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar vokasi atau gelar ahli madya. Pendidikan di Politeknik ini memiliki fokus pada latihan berbasis praktek, 70% praktek dan 30% visi dan misi Politeknik IT Indonesia. Visinya menjadi program studi yang unggul dalam bidang pengembangan dan penerapan perangkat lunak dengan orientasi kerja dan wirausaha pada tahun 2021. Misinya yang pertama ialah menyelenggarakan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja. Yang ketiga, melaksanakan penelitian terapan yang menunjang ilmu teknik informatika, teknik komputer, dan rekayasa perangkat lunak. Yang keempat, mengembangkan mutu pengelolaan program studi berdasarkan prinsip tata pamong yang baik. Yang kelima, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu teknologi dan informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan rakyat. Yang keenam, menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga sertifikasi, asosiasi profesi, dan dunia industri dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggara tridharma perguruan tinggi di bidang informatika. Yang ketujuh, menjalin kerjasama dengan dunia industri dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan Baik, selanjutnya standar kelulusan. Yang pertama, memiliki budi pekerti yang baik, jujur, bertanggung jawab, serta rajin menjalankan perintah agamanya masing-masing. Yang kedua, memahami konsep dalam merancang sebuah informasi yang berbasis komputer PC, dan internet. Yang ketiga, mampu menjaga integritas diri dan mampu mengembangkan sikap profesional dalam berkarya baik sebagai individu maupun kelompok, dan sebagai seorang profesional di bidang informatika komputer. Yang keempat, merancang aplikasi komputer dengan menerjemahkan kebutuhan pemakai ke dalam sistem komputer berbasis web. Yang kelima, membuat program aplikasi komputer dan adaptif terhadap perkembangan bahasa pemrograman yang lebih majmuk atau baru. Yang keenam, terampil sebagai tenaga web development berbasis internet yang berorientasi pada database dengan menggunakan HTML, CSS, JavaScript, Frontpage, Dreamweaver, Flash, Active Server Page, ASP, NET, PHP, AJAX, dan juga memahami konsep web development dengan CMS atau Content Management System. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, terampil sebagai tenaga administrasi jaringan yang berbasis Windows Server dan Linux.
Selanjutnya kita memasuki penerapan fungsi manajemen pada Politeknik IT Indonesia. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan strategi yang dapat dilakukan oleh BENI selaku pemimpin untuk memperoleh solusi teknologi yang terdapat dalamnya. Solusi yang diusulkan mendukung visi misi dan proses bisnis di Politeknik IT Indonesia. Dari solusi ini diidentifikasi berdasarkan analisis yang telah ada. Perencanaan strategi TI dalam pembuatan IT strategi planning, dibuatlah usulan perencanaan strategi teknologi informasi yang akan digunakan ke depannya. Sehingga semua usulan sistem informasi dapat berjalan dengan baik. Usulan teknologi informasi ini menjelaskan sebagai usulan infrastruktur jaringan yang baru. Penerapan teknologi yang ada juga perlu didukung oleh SDM TI dan berkompeten di bidangnya. Dengan adanya sistem teknologi yang baru dan SDM yang memadai dapat menjadi jaminan untuk meningkatkan proses pendidikan yang BENI dirikan, sehingga dapat meningkatkan pelayanan pada unit-unit Politeknik IT Indonesia tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofia. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu yang nomor 2, pembagian kerja apa yang dibutuhkan oleh lembaga ini, atau dimaksud dengan pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian dalam manajemen bertujuan untuk mengatur sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki agar terlaksana secara efektif dan efisien. Adapun kegiatan utamanya adalah merancang, menetapkan tugas dan prosedur yang dibutuhkan, merekrut tenaga ahli atau dosen pengajar, kemudian menempatkan SDM ke posisi yang tepat. Politeknik IT Indonesia yang dibuka oleh BENI melakukan kerjasama di berbagai pihak, seperti perusahaan swasta dan kampus negeri maupun swasta. Politeknik IT Indonesia menerapkan beberapa aspek pengurus, di antaranya terdapat rektorat atau pimpinan oleh BENI sendiri. Terdapat dosen dan staf pegawai lainnya yang sudah diberi tugas kerjanya. Mahasiswa sesuai jurusan yang diminati. Kemudian, mengelompokkan dan membagi kerja menjadi struktur organisasi yang teratur, memilih, melatih, dan memberikan informasi kepada staf. Yang terakhir, menentukan metode kerja dan prosedurnya. Pengorganisasian pada hakikatnya merupakan langkah untuk menentukan siapa yang melakukan apa, harus jelas. Kejelasan tugas individu atau kelompok akan melahirkan tanggung jawab seorang pemimpin harus memberikan tugas kepada orang-orang yang tepat, sesuai dengan kedudukan dan kompetensinya, sehingga pekerjaan itu berjalan atau selesai sesuai mutu yang diharapkan. Yang ketiga, bagaimana teknik pengarahan yang dilakukan oleh BENI atau yang dimaksud dengan directing. Fungsi pengarahan dalam manajemen Politeknik IT Indonesia pada dasarnya adalah pembimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada dosen atau staf agar mereka bisa bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Fungsi ini merupakan kelanjutan dari fungsi pengorganisasian dalam manajemen, di mana setelah terdapat rancangan tugas dan tanggung jawab, serta penetapan masing-masing unsur organisasi pada bagian tertentu, maka mereka kemudian akan diarahkan untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka. Yang keempat, bagaimana menurut Anda contoh pengawasan atau controlling? Controlling yang dilakukan oleh BENI dalam manajemen Politeknik IT Indonesia. Fungsi pengendalian ini bertujuan untuk menilai kinerja berdasarkan standar dan tujuan yang telah dibuat. Dilakukan dengan cara pengevaluasi dan memberi solusi atas berbagai masalah yang terjadi. Fungsi pengawasan yang baik yaitu memastikan bahwa sebuah pekerjaan dapat diselamatkan dari kegagalan. Sebelum
Sebelum hal tersebut benar-benar terjadi, maka BENI selaku pimpinan harus memastikan lewat pengawasan yang ketat. Dengan begitu, BENI dapat mengukur ketercapaian suatu lembaga pendidikan itu baik dari sisi kuantitas pencapaiannya maupun kualitasnya. Tugas pimpinan sebagai pengawas dapat dilakukan secara operasional oleh kepala politeknik atau wakilnya. Secara keseluruhan, data-data yang diperoleh oleh audit sehingga memudahkan proses penyelesaian masalah yang ditemukan di lapangan sesuai dengan data yang ada. Pengawasan dilakukan secara terus-menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan Politeknik IT Indonesia berjalan konsekuen dan benar, serta sesuai dengan prosedur kerja yang ditetapkan. Pengendalian dapat memberikan umpan balik pada manajemen untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan bagi seluruh unsur lembaga pendidikan Politeknik IT Indonesia di masa depan. Baiklah, segitu yang dapat saya sampaikan.